Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Bapa, kami akan belajar kebenaran firman-Mu, taruh hikmat bagi setiap kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menjadi terang dan berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong memimpin kami di dalam perenungan firman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan saat ini kita baca di Efesus 4 ayat 21 sampai ayat 24. Di mana di Efesus 4 ini perikopnya adalah manusia baru. Jadi judul renungan firman Tuhan saat ini adalah hidup yang dibaharui. Saya akan membaca firman Tuhan saat ini. Ayat 21, Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia yang dibaharui, hidup yang dibaharui. Saudara, kalau kita membaca di Efesus 4 ayat 21 sampai 24 ini, di mana di ayat ini diberitakan bahwa karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita yang sudah mendengar tentang kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan. Yang dalam kebenaran itu nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sungguh-sungguh dibaharui. Yang pertama adalah kita punya tujuan hidup, saudara. Jadi untuk mencapai sesuatu, itu tidak akan bisa kita mencapai sesuatu itu kalau kita tidak punya tujuan hidup. Saat ini apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita waktu kita masih menjadi manusia yang lama, yang belum lahir baru, apa tujuan hidup kita adalah hal-hal duniawi. Mungkin itu nama besar, ketenaran, kemewahan, kekayaan, semua hal yang fana itu yang menjadi tujuan manusia ketika dia belum dibaharui, ketika manusia itu belum lahir baru. Seperti Rasul Paulus yang sampaikan sebelum dia bertobat, yang waktu itu masih bernama Saulus, di mana Rasul Paulus dia merasa bangga oleh hal-hal dunia yang dia capai, jabatan, nama besar, pangkat, segala apapun itu yang secara orang dunia itu adalah kebanggaan. Tetapi kita tahu Rasul Paulus mengatakan di dalam kebenaran firman-Nya bahwa ketika dia bertobat dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, dia mengatakan apa? Segala sesuatu yang dahulu adalah kebanggaan bagi dia. Tetapi begitu dia mengenal akan kebenaran firman, semua adalah sampah, semua adalah kesia-siaan. Demikian juga kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Saat yang lalu kita mungkin keinginan kita adalah hal-hal yang duniawi. Tetapi ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi,
kita mengenal kebenarannya dari apa yang kita dengar, dari apa yang sudah kita pelajari tentang kebenaran firman Tuhan ini, saudara, maka tujuan hidup kita bukanlah hal-hal dunia lagi, tetapi hal-hal kekekalan. Itulah yang menjadi tujuan utama kita. Dari situ, itu secara otomatis saudara, ketika kita mempunyai tujuan kepada kekekalan itu, maka pikiran, hati, kehidupan kita itu akan dibaharui. Dan untuk ketika kita sudah mempunyai tujuan hidup kita, apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama tujuan hidup kita, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita. Seperti di 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu persiapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Mempersiapkan diri. 1 Petrus 1 ayat 13 berkata apa? Yang pertama, persiapkan akal budimu. Ini berbicara apa saudara? Akal budi pikiran kita. Kita harus mengikatkan diri kepada Tuhan. Agar apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, itu bukan lagi hal-hal daging yang akan meracuni kehidupan kita. Tetapi apa yang kita pikirkan itu adalah hal-hal kebenaran, hal-hal kekekalan. Sehingga membentuk pribadi kita menjadi orang benar. Dan apa yang harus kita lakukan agar dalam mempersiapkan akal budi kita? Yaitu yang pertama, kita harus mengikatkan diri dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Seperti kita tahu, Allah itu adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Kita harus mengikatkan diri kepada Tuhan. Berarti apa? Manusia harus punya keintiman. Di Yohanes dibilang bahwa Tuhan itu adalah roh. Jadi ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, manusia itu terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, bagaimana roh kita bersama roh Tuhan, kita bisa melekat, yaitu membangun hubungan dengan cara apa? Memuji, menyembah Tuhan. Dengan cara kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yaitu dalam mempersiapkan diri kita, yaitu mempersiapkan diri kita yang membangun keintiman Tuhan. Belajar untuk hidup kudus, saudara. Dan kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Di mana di dalam firman Tuhan kita akan dipimpin, dibimbing untuk masuk di dalam rencana-rencana Allah. Di dalam petunjuk-petunjuk Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Untuk itu punya waktu untuk kita memuji, menyembah Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Saudara, supaya kita mengenal kehendaknya, kita mengerti akan kehendaknya. 1 Korintus 6 ayat 17. Ketika kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia. Karena tanpa kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu kebenaran itu. Dan hidup kita akan tetap menjadi hidup manusia lama yang tidak dibaharui ketika kita tidak melekatkan diri dengan roh Allah. Saudara, yang kedua, kita harus seperti yang 1 Petrus 1:13 nyatakan, yang kedua apa? Waspadalah. Hari-hari ini begitu jahat. Firman Tuhan memperingatkan kita semua untuk waspada, berjaga-jaga. Saudara, dengan cara apa kita berjaga-jaga? Tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang ada. Kita mempunyai komunitas yang bisa membangun iman kita. Maka perlunya itu seperti komsel, persekutuan doa, gereja di mana kita digembalakan. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Karena apa saudara?
dengan iman kita bertumbuh, dengan kita dibaharui hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menjadi tameng, perisai kita di dalam menghadapi berbagai ujian pencobaan yang saat ini menimpa anak-anak Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan, kita berjaga-jaga, saudara. Kita seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, di mana gadis bijaksana dia siap dengan minyak, demikian dengan kita. Saat mempelai datang, sudahkah kita mempersiapkan diri dengan minyak itu, saudara? Yang ketiga dibilang apa? Di 1 Petrus 1 ayat 13, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga adalah pengharapan. Jadi persiapan diri kita yang pertama tadi mempersiapkan akal budi. Yang kedua waspada dan berjaga-jaga. Yang ketiga pengharapan. Di mana pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan ada ilah-ilah dunia yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi jadikanlah Yesus Kristus Tuhan itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk hidup kita benar-benar dibaharui, yang pertama tadi adalah tujuan hidup kita. Kita punya tujuan hidup. Yang kedua, persiapan diri, mempersiapkan diri. Yang ketiga adalah tindakan, bertindak, saudara. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu sendiri. Saudara, bertindak. Karena tanpa kita bertindak, tanpa kita menjadi pelaku firman, firman Tuhan bilang apa? Sama dengan engkau menipu dirimu sendiri, saudara. Jadi untuk kita boleh benar-benar menjadi pribadi yang dibaharui, tindakan kita tadi bertindak, melangkah, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang keempat apa, saudara? Berani bayar harga. Matius 5 ayat 10 disampaikan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan. Saudara, inilah 4 hal yang saudara-saudara kita harus lakukan agar hidup kita benar-benar menjadi hidup yang dibaharui oleh karena kebenaran firman Tuhan. Di mana hidup kita bukan lagi menjadi manusia lama, tetapi kita menjadi manusia yang sudah dibaharui, saudara, yaitu hidup yang dibaharui dan hidup yang menjadi berkat. Ketika hidup seseorang itu sudah dibaharui, apa yang menjadi bukti yang dihasilkan? Yaitu yang pertama, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi terang dan berkat dimanapun berada. Matius 5 ayat 16 disampaikan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, bagaimana ketika kita hidup kita sudah dibaharui, maka kita akan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, kita akan bisa menjadi berkat. Dan terlebih untuk semuanya itu kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan, ditinggikan. Sekian renungan firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan saat ini ya Bapa. Biarlah firman ini terus menuntun langkah hidup kami, hari-hari kami menjadi orang-orang yang dibaharui di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami bukan menjadi manusia lama, tetapi kami boleh lahir baru menjadi manusia baru, di mana hidup kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, dan nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.